Jadi kita diberi keistimewaan, kita bisa belajar ilmu. Nah, ilmu apa yang kita pelajari? Nah, ilmu pun bermacam-macam. Ada ilmu perkara dunia, ada ilmu perkara akhirat, dan ada ilmu tentang hakikat akal. Nah, ilmu hakikat akal ini yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami tentang Allah agar iman kita semakin hari semakin kuat, dengan pemahaman yang jelas dan sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Karena kalau kita hanya berpikir dengan sendiri, mengarti-ngartikan sendiri, mencoba untuk memahami sendiri tanpa dibimbing, maka kata para ulama, siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Gurunya adalah setan. Dan ini banyak sering terjadi dan sering kita dapati, bahkan di negeri kita Indonesia ini sering ada beberapa orang-orang itu yang mencoba untuk mengartikan daripada Al-Quran, mengartikan daripada hadis dengan pemahamannya sendiri. Contoh yang pernah saya temui, ada orang yang dia ketika diajak sholat tidak mau. Ketika ditanya kenapa kok tidak mau sholat, alasannya membawa dalil Al-Quran. Dia bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai datang keyakinan. Nah, kemudian karena tidak dibimbing oleh ulama, tidak dibimbing oleh seorang guru, dia memahaminya, oh berarti kalau saya yakin sama Allah tidak perlu ibadah. Nah, ini kan keliru. Nah, kalau kita buka kitab tafsir Al-Quran, di antara pendapat para ulama ahli tafsir, yang dimaksud al-yakin dalam ayat tersebut adalah kematian. Karena kematian itu datangnya yakin, pasti. Tidak ada manusia yang tidak mati. Semua manusia pasti akan mati. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang yakin kedatangannya, yaitu kematian. Dan banyak hal-hal lain yang terkadang manusia ini menghukuminya dengan akal, menghukuminya dengan akal sehingga menjadikan tersesat. Contoh lagi lainnya, misalnya terkait dengan tuduhan-tuduhan yang sering dituduhkan kepada kita kaum ahli sunnati wal jamaah terkait dengan ziarah kubur, terkait dengan maulidan. Nah, ini kadang mereka berpikirnya menurut akal, dan bagi mereka pokoknya apa yang tidak ada di zaman Nabi kita Muhammad, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu ada yang mencoba untuk menghina akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita mencoba untuk meluruskan. Dia katakan kalau kaum sufi, mereka nyebutnya kita ini sufi. Kalau di Yaman itu yang berakidah di luar ahli sunnati wal jamaah menyebut kita ini kaum kuburiyun, para penyembah kubur. Nah, kita katakan kita ahli sunnati wal jamaah, jika ada dari kalangan kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah bermadhab, kita Syafi'iyah, kemudian Sufiyah, kalau ada di antara kita yang menyembah kubur, kita sepakat orang ini sesat. Karena tidak boleh kita minta sama kubur, itu tidak boleh. Jadi jenengan kalau ziarah ke makam wali songo, ziarah ke makam orang tua, ziarah ke makam para wali, para kiai, para habaib, itu jenengan tidak boleh minta ke kuburnya, mintanya kepada Allah dengan wasilah orang-orang soleh. Jadi ibarat dikatakan itu, kenapa kok dalam akidah ahli sunnati wal jamaah kita berkeyakinan meminta kepada Allah dengan wasilahnya orang-orang soleh itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah, ibarat di saat kita menggunakan internet ya, atau menggunakan wifi. Kalau jenengan pakai handphone, jenengan pakai sinyal wifi, semakin dekat jenengan dengan pusat wifi-nya, semakin kuat sinyalnya. Artinya semakin dekat kita di tempat-tempat yang baik, dekat kita dengan Allah melalui orang-orang solehnya, orang-orang yang Allah cintai, doa kita pun juga semakin cepat sampai kepada Allah. Makanya kenapa para ulama-ulama kita, guru-guru kita itu terus memotivasi kita yang dekat dengan orang-orang soleh. Kalau bisa sampai kamu dikenal sama mereka. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang soleh, para kasih-kasih Allah itu, Bapak Ibu, kalau dapat rahmat ya, kalau mereka dapat rahmat, dapat madad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yang nama kita tercantum di hati mereka dan di pikiran mereka, kita pun juga kecipratan.
Misal nih, kita punya guru-guru ya, dari dulu misalnya kita dekat dengan beliau-beliau ini. Lah di saat mereka ini, beliau-beliau ini beribadah kepada Allah dapat rahmat karena nama kita terukir dalam hatinya, kita juga kecipratan. Lah ini enaknya kita kumpul dan kenal dengan orang-orang yang soleh. Tujuannya ya untuk itu. Semakin kita dekat dengan mereka, paling tidak semakin ada dalam hati ini dorongan untuk meniru gaya mereka. Kita ini sering kalau kita di majlisan, kalau kita di majlisan melihat wajahnya para ulama, para kiai, para habaib yang masya Allah di majelis di panggung gitu, kadang kita lihat mereka wajah itu, dalam hati muncul perkataan semacam ini, ya Allah, kami ingin jadi seperti mereka, ahli ibadah. Paling tidak ada muncul kalau mereka berdakwah umat semuanya percaya dengan mereka, percaya dengan orang-orang yang soleh ini. Dalam hati muncul, ya Allah, jadikan anak saya seperti mereka. Dan terbukti, buktinya nyata. Siapa Imam Ghazali ini? Nah, mungkin sudah pernah kita ceritakan di awal. Imam Ghazali ini punya ayah cuman tukang jahit. Dalam riwayat tukang sol sepatu, ayahnya Imam Ghazali ini. Bukan orang alim, bukan orang gede yang punya umat banyak, bukan. Ayahnya Imam Ghazali ini orang biasa. Kerjaannya dalam riwayat tukang jahit, penenun benang wol, kalau sudah jadi kain dijual di pasar. Dalam riwayat tukang sol sepatu, tapi hobinya duduk di majelis. Lah ketika duduk di majelis melihat orang-orang alim, orang-orang yang soleh, terlintas di hatinya, ya Allah, berikan kepadaku anak seperti mereka, yang alim dan pintar berdakwah. Diberikanlah oleh Allah dua anak, yaitu Imam Ghazali, yaitu yang bernama Muhammad. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi punya anak Muhammad, punya bapak namanya Muhammad, punya kakek namanya Muhammad, mbahnya lagi di atasnya namanya Ahmad. Itu Imam Ghazali. Saudaranya Imam Ghazali namanya Ahmad. Jadi muter-muter namanya Muhammad. Ini hebat ini. Kalau di sini kan tidak ada. Coba ada yang namanya Muhammad bin Muhammad di sini. Insyaallah. Berarti kalau ada itu masya Allah. Karena apa? Nama Muhammad itu Bapak Ibu punya rahasia tersendiri. Punya rahasia tersendiri. Nama Muhammad. Makanya para ulama, kalau jenengan punya anak, kepingin dikasih nama seperti yang jenengan inginkan, kata para ulama, tambah dengan Muhammad. Paling tidak, itu adalah doa, supaya anak kita bisa meniru akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Imam Ghazali, Allah jadikan alim, sampai disebut beliau punya julukan Sayyidul Musannifin, pemimpinnya para pengarang kitab. Tidak ada sampai detik ini yang bisa mengalahkan karangan kitabnya Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Hebat Imam Ghazali ini. Tidak hanya dalam urusan tasawuf hebatnya, dalam urusan akidah beliau juga hadirkan. Itu kitab Ihya yang kita baca ini ringkasannya. Ini ringkasan Ihya. Kalau kitab Ihya lebih tebal, ada yang mencetak 4 jilid, ada yang cetakan yang lebih rapi tulisannya dengan harokat yang benar, 10 jilid ada. Kalau aslinya dulu 4 jilid ya. Itu Ihya. Yang kita baca ini ringkasan Ihya yang diringkas oleh Habib Umar bin Hafid. Jadi satu kitab. Yaitu Imam Ghazali, karangannya luar biasa. Kemudian punya saudara namanya Imam Ahmad. Seperti yang dikatakan ketika ayahnya hadir di majelis, ya Allah berikan kepadaku anak yang alim, yaitu Imam Ghazali. Yang kedua, anak yang pintar berdakwah, Imam Ahmad itu. Sampai kalau mau berdakwah itu Imam Ahmad, belum sampai di tempat yang hadir sudah paham. Nanti kita ini semuanya bakal nangis dengarkan ceramahnya Imam Ahmad, saking hebatnya dakwahnya Imam Ahmad. Jadi setiap dakwah pasti yang hadir nangis semuanya. Jadi masuk ke dalam hati para sami'in, orang-orang yang mendengarkan. Ini termasuk faedah duduk di majelis ilmu dan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan mereka juga ada yang menuduh, ya, terkadang mereka ini berpikir dengan akalnya saja, berpikir dengan akal, sehingga kadang kalau kita tanya balik, mereka sudah tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab. Contoh diantaranya mereka mengatakan, kenapa kok mereka katakan kita ini penyembah kubur? Karena Rasulullah tidak berziarah kubur, padahal ada riwayat-riwayat Rasulullah itu ke kubur, ya. Berziarah kubur ada. Kemudian Rasulullah tidak mengadakan acara maulidan, sehingga mereka katakan pokoknya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah hukumnya adalah bid'ah, sesat. Padahal terkadang perilaku mereka, bahkan dalam urusan ibadah, mereka juga melakukan hal yang bid'ah. Contoh Al-Quran di zaman Nabi kita Muhammad
Itu belum berbentuk mushaf seperti yang kita baca saat ini. Bahkan seandainya pun ada Al-Quran yang tertulis di zaman sahabat, ya, itu tidak menggunakan harokat, ya, bahkan kadang tidak ada titiknya. Di zaman Nabi Muhammad itu. Di zaman Sayyidina Utsman, ya, jadi mushaf itu kalau tidak salah dibukukan 2 kali. Ya. Yang terakhir di zaman Sayyidina Utsman, makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Ya. Di zaman Sayyidina Utsman, sehingga menjadi Al-Quran yang kita baca sampai saat ini. Dan itu berharokat, kemudian dengan titik yang jelas. Nah ini berarti tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Makanya kalau mereka mengatakan kaum sufi itu ahli sunnati wal jamaah, yang mengaku ahli sunnati wal jamaah habis baca Al-Quran mereka cium Al-Qurannya, itu hal yang bid'ah, tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Yang salah mereka. Kenapa? Zaman Nabi Muhammad belum berbentuk buku Al-Qurannya. Ya wajar kalau Nabi kita Muhammad tidak mencium Al-Quran, loh tidak ada Al-Qurannya. Nah ini kadang asal menuduh, ya.